Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan doa-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Shalom kepada seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online El Glo Church Kelapa Gading. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Serta Bapak Ibu boleh menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar kaca Bapak. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Sekarang, mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan,
doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, LB Church yang berbahagia dan luar biasa. Kita ketemu lagi di hari Minggu ini, harinya Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, mau menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang menolong kami, menyertai kami dan memimpin kami. Kami melalui 1 minggu dalam hidup kami, dan kami terus melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, menaikkan seluruh ibadah kami di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya
pahitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Yes, akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, yes, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur kepadamu Bapa dalam hidup kami, dalam segala hal yang kami temui dalam hidup kami, yang kami hadapi, yang kami alami. Kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, Kau Allah dimuliakan untuk selama-lamanya. Bumi sujud menyembah-Mu, setiap umat memuji-Mu. Terima kasih Yesus, untuk selama-lamanya Kau baik. Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau dimuliakan. Haleluya, Kiaralama Sandaralamo. Haleluya, seluruh bumi meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, Kiralama Shandaralamo, Kiralama Shandaralama se. Haleluya, Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib bagi kami. Kami meninggikan Engkau untuk selama-lamanya, mengagungkan Engkau untuk selama-lamanya. Nama-Mu dahsyat Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Yes Lord. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiaralama Shandaralamu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu.
ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua menerima rema pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Amin, amin. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan karena miracle. Sepanjang hidupnya penuh miracle. Bahkan kematiannya menjadi miracle terbesar. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Dan dia mati dikubur dan dia bangkit dan naik ke surga. Dan puncak miracle-nya dia akan datang menjemput kita di awan-awan. Sementara menunggu kedatangannya dalam miracle yang terbesar, kita menjadi murid yang siap untuk memuridkan, menerima, dan menjadi alat miracle-nya. Dan tema kita saat ini adalah seri 7 Lifestyle Murid Kristus dengan tema lahir baru menjadi murid Kristus. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah amanat agung Yesus Kristus. Firman Allah telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Serta baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata Yesus, ku sertamu hingga kesudahan alam. Sebuah panggilan penting dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Sesaat sebelum dia naik ke surga, dia memberikan amanat agung ini. Lalu dia naik kembali ke taktanya di surga. Yesus menyampaikan sebuah tugas khusus bagi kita. Bagi kita para murid-muridnya. Tugas itu berbunyi, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi, beritakanlah, pergi, serukanlah, pergi, kabar, Injil kerajaannya, pergi. Jadi kita harus bukan berhenti di zona aman. Pergi, grow up, growing. Serukanlah, pergi. Waktu kita pergi, kita akan disertai sampai akhir zaman. Pergi dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, kata Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang kemudian dikenal dengan Great Commission, amanat agung. Bapak Ibu Saudara, ada 3 alasan penting
Mengapa kita perlu melaksanakan amanat agung? Amanat ini agung karena disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Amanat ini agung karena dia ikut bekerja bersama kita. Agung karena pasti digenapi. Yang pertama, ini berkaitan dengan begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ini berkaitan dengan begitu besar kasih Allah. Coba saya balik. Begitu besar murka Allah, habis Anda. Habis. Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3:23. Dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Tapi itu orang itu berdosa belum dihukum. Tunggu aja. Ada 3 hukuman. Ada hukuman dosa, yaitu mati rohani, mati tubuh, mati kekal. Dia mungkin belum mati kekal, belum mati tubuh dikubur, tapi rohaninya udah mati. Kekasih-kekasih Tuhan. Yang kedua, alasan kita melaksanakan amanat agung, Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Tuhan punya 2 rencana atas hidup kita, rencana kecil dan rencana besar. Dia mati di salib untuk 2 rencana atas kita. Rencana kecil kita sendiri selamat, rencana besarnya kita menjadi alat keselamatan. Tuhan ingin kita menjadi alat untuk menyelamatkan sahabat, saudara, teman-teman kita. Kedatangan Yesus adalah bentuk besar kasih Allah, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ayat 17, keren ya. Yesus tidak mencari orang suci, nggak ada orang suci. Orang benar, nggak ada orang benar. Dia mencari domba yang tersesat. Yang ketiga, Tuhan ingin tidak satupun dari antara kita yang gagal mendapatkan keselamatan. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Keren ya. 2 Petrus 3:9. Dia belum turun-turun juga kedua kali. Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan sejak awal tidak pernah punya rencana manusia masuk neraka. Hanya untuk setan, malaikat yang jatuh. Tapi malaikat tidak mau kesepian, dia ajak umat manusia. Dan banyak yang mau karena tertipu. Untuk melaksanakan mandat Tuhan Yesus tersebut, maka pertama-tama kita sendiri harus mengalami yang namanya kelahiran baru, born again. Kita pernah lahir dari mamah kita masing-masing, tapi itu kelahiran fisik, kita perlu lahir baru. Lahir secara rohani. Kelahiran baru pada dasarnya adalah kesadaran baru di mana seseorang mengalami perubahan dalam cara pandang terhadap hidup ini. Nikodemus sempat tidak mengerti. Di Yohanes 3 dia berkata, bagaimana aku udah gede begini boleh lahir baru lewat ibuku? Bukan lewat ibumu, Nikodemus. Untuk akhirnya dia mengerti. Lahir baru oleh roh. Orang yang mengalami kelahiran baru, hari demi hari semakin dapat menghayati bahwa dunia ini bukan rumahnya. Rumahku di sanalah dalam kehidupan yang kekal. Kerinduannya adalah langit baru dan bumi yang baru. Seluruh kegiatannya, hidupnya hanya diarahkan pada pekerjaan Tuhan. Sehingga dalam hidup ini tidak ada kepentingan apapun kecuali hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Seperti doa Yesus di Yohanes 17 ayat 4. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sebelum Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kekasih-kekasih Tuhan, melaksanakan mandat amanat agung, kita harus lebih dulu lahir baru menjadi murid Kristus. Ingat, kau lahir Kristen belum tentu murid. Kau pergi ke gereja tiap minggu belum tentu murid.
Bahkan mungkin namamu Paulus, Timotius, Efesus, Sakius, us-us yang lainnya. Tidak menjamin. Bapak Ibu, kalau kita masuk ke garasi mobil, belum tentu keluar dari mobil. Enggak bisa. Kita masuk gereja, keluar jadi gereja. Enggak bisa. Proses kelahiran baru tidak mungkin dapat dipisahkan dari hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan hidup menurut Roh Allah. Proses kelahiran dapat terjadi ketika seseorang mendengar firman. Mendengar firman-Nya Tuhan. Melalui pemberitaan Logos. Kemudian melalui pengalaman konkret menjadi rema. Ia mendengar suara Roh Kudus. Rema itu firman yang khusus kepada orang khusus untuk tujuan khusus. Dengan tanda-tanda khusus. Roma 10:17, iman datang dari pendengaran akan firman. Jadi Anda jangan merasa, gue udah Kristen, beta udah Kristen. No, Kristen tidak menyelamatkan, KTP Kristen tidak laku. Tapi kalau kau lahir baru menjadi murid Kristus itu baru yes. Namamu tertulis dalam buku kehidupan kekal. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Dalam hal ini kelahiran baru hanya terjadi atas orang yang mengasihi Yesus. Mengasihi Bapa dan Roh Kudus. Di sini respon setiap individu sangat menentukan. Apakah seseorang bisa mengalami kelahiran baru atau tidak. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus dalam Yohanes 3:7. Kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus walaupun termasuk guru di kalangan orang Farisi, Saduki, Yahudi, tapi nggak ngerti. Untung akhirnya Nikodemus akhirnya mengerti. Kelahiran baru dikerjakan oleh Roh Kudus atas orang yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini hidupku. Aku mau hidup sepenuhnya. Hasil dari proses tersebut, seseorang memperoleh roh yang memiliki spirit, gairah dan hasrat yang sama dengan Roh Kudus. Yang sama pula dengan Roh Kristus. Kalau seseorang hidup menurut roh tersebut, ia akan mengalami pembaharuan. Kita terus diperbaharui secara roh. Jiwa kita menyusul. Pembaharuan roh sama dengan cara berpikir yang diubah total sehingga memiliki spirit yang baru. Paulus berkata, semuanya kuanggap sampah karena aku menemukan Kristus di atas segala-galanya. Orang yang mengalami kelahiran baru sudah benar-benar berhenti dari hidup menurut keinginan daging. Keinginan daging artinya kodrat manusia, human nature. Orang yang sudah lahir baru berarti orang yang sudah tidak mengenakan kodrat manusia. Tidak untuk kedagingan, pengen kaya, hanya hebat, hanya punya jabatan, menghalalkan segala cara. Tendang sini, tendang sana, sikut sini, injek sana, injek sini. No. Tetapi mengenakan kodrat ilahi manusia baru. Ini adalah perubahan secara permanen. Lagu ini boleh menggambarkan kondisi seperti ini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati. Yes. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama,
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dari 4 frasa kata kerja yang ada di dalam Amanat Agung Matius 28, 19 dan 20, pertama adalah pergilah, go. Kedua, jadikanlah mereka menjadi murid. Jadi bukan sembarang pergi sana, pergi situ, no. Pergi dengan tujuan goal menjadikan semua bangsa murid. Bukan murid kita, bukan murid sinode kita, murid Kristus. Baptislah, sebuah komitmen. Dan ajarlah. Dalam bahasa aslinya, secara gramatikal, kata perintah yang utama terletak pada frase jadikanlah murid. Jadikanlah murid. Ini berarti perintah yang sesungguhnya adalah untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. Implikasinya ketika frasa lainnya harus ditempatkan dalam konteks perintah jadikanlah murid, proses menjadikan murid memang harus melibatkan penginjilan, menuntut suatu proses kontinuitas, terus menerus, mulai dari seseorang mendengarkan kabar baik, kabar Injil, orang itu menerima dan mengaku percaya lalu dibaptis, diajarkan sesuatu yang telah pernah Kristus ajarkan, dan melakukan sesuatu pengajaran Kristus sampai yang namanya orang itu bertumbuh menyerupai Kristus. Ini adalah suatu proses pemuridan terus-menerus yang utuh. Hari ini Anda evaluasi diri. Mungkin engkau sudah sekian lama menjadi Kristen. Ikut ibadah di gereja. Sudahkah saudara lahir baru? Sudahkah saudara punya perubahan hidup terus-menerus untuk semakin diubahkan seperti Kristus? Seperti pujian tadi berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya itu sia-sia. Semuanya ku anggap sampah karena Kristus, kata Paulus. Langkah-langkah amanat agung untuk kita menjadi lahir baru, menjadi murid Kristus, saya dan saudara harus siap-siap. Untuk apa? Untuk diproses. Tidak ada yang langsung otomatis. Tidak ada yang namanya, mohon maaf, lalu kita jadi instan. Prosesnya terus-menerus bertahap. Dan yang dahsyat, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Ada 4 langkah, Bapak, Ibu, saudara saya, untuk lahir baru menjadi murid Kristus. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui. Jadi terus diperbaharui. Belum terlambat. Era pandemi yang sedang dalam proses-prosesnya yang berat ini, kesempatan kita bercermin dan mengevaluasi diri, termasuk saya. Sudahkah kita lahir baru? Jangan sampai jadi hamba, mohon maaf, calo seperti di terminal. Saya ada di terminal Jakarta atau di Jogja, saya berkata, Bandung, Semarang, Surabaya. Semua penumpang naik dan berangkat, saya tetap ada di terminal. Itu namanya pendeta calo. Harus kita bersama pergi.
untuk menikmati janji Tuhan bersama-sama. Langkah yang pertama adalah pergi. Bukan diam di tempat atau jalan tapi begini. Jalan di tempat, jalan. Jalan atau berhenti? Jalan, tapi di tempat. Enggak. Pergi. Anda jangan ada di zona aman. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadaku. Pergi artinya bertindak, bergerak dengan tujuan. Kita memberi respon, tidak tinggal diam. Kan ada yang berkata, Pak, diam itu emas, nggak ada ayatnya. Nggak ada, diam adalah emas. No, respon. Kenapa orang lumpuh disembuhkan? Kenapa orang buta disembuhkan? Kenapa orang pendarahan disembuhkan? Memiliki respon. Bahkan saya ikut memiliki respon. Ada respon, tidak tinggal diam. Kita berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan karena karya keselamatannya kita berani mengabarkan kabar baik. Mungkin kau berkata, Pak, saya nggak bisa. Tuhan nggak cari orang yang mampu, tapi yang mau. Mungkin nggak bisa, tapi mau. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia agak lemah dalam menyatakan maksud asli dari ayat ini. Kata perintah pergilah memberi kesan bahwa untuk dapat menjalankan amanat agung ini seseorang harus meninggalkan rumahnya, pekerjaannya atau kondisinya yang sekarang, zona amannya. Padahal kata asli yang dipakai untuk pergilah adalah dalam bentuk aorist participle. Dan lebih tepatnya diartikan sebagai as the way you go, atau ke tempat kemana saja kamu pergi, atau di mana saja kamu berada, beritakan Injil. Ini berarti amanat agung dimaksudkan untuk dilakukan secara konteks di mana kita berada sekarang. Kita di tengah kampuskah, di kantorkah, di keluargakah, di gerejakah, di masyarakah, di negarakah. Kalau toh mungkin kita ada di rumah sakit, di tempat-tempat umum, ada kesempatan memberitakan kabar baik. Amanat agung ini adalah bagi setiap orang percaya dalam kesehariannya. Walaupun Tuhan bisa saja secara khusus memanggil sebagian orang secara sepenuh waktu untuk melaksanakan kabar baik ini ke tempat-tempat terpencil yang Tuhan kehendaki. Tapi ada kita yang menjadi hamba-hamba Tuhan dengan profesi kita masing-masing. Anda mungkin tetap dokter, dosen, pengusaha. Tapi kau adalah hamba Allah. Kedua, jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Semua bangsa tidak memandang warna, suku, budaya, dan bahasa. Kita jadikan mereka murid Kristus yang sejati. Yesus cinta segala bangsa di dunia, kuning, hitam, putih, merah, semua warna indah. Mari terima mahkota selamanya. Menjadikan mereka murid Kristus yang sejati. Pertama adalah bagian A, memiliki iman yang sejati dalam Yesus Kristus. B, memiliki buah dalam Yesus Kristus. C, menghasilkan murid-murid Kristus. Jadi Anda bukan saja menjadi murid tapi menghasilkan murid-murid Kristus. Siapa murid itu? Murid adalah seorang pengikut. Murid adalah seorang yang mau belajar. Seorang murid adalah seorang yang memutuskan untuk mau mengikuti Yesus. Menyangkal diri pikul salib, mau belajar dari Dia. Mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Pemuridan adalah suatu proses untuk menjadi seorang murid, bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dilatih supaya dapat menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga, baptis mereka. Baptisan merupakan sebuah tanda bahwa kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi dan sebagai Tuhan.
Baptisan merupakan suatu tanda bahwa kita murid Yesus. Dan kita berani bersaksi di depan umum. Baptisan merupakan komitmen kita meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Yesus jelas mengatakan, ini adalah kehendak Allah. Yesus pun dibaptis. Waktu Yohanes berkata, aku nggak layak, ini adalah kehendak Allah. Hidup lama dikuburkan, ditenggelamkan. Seperti Yesus dikuburkan. Hidup baru dibangkitkan seperti Yesus dibangkitkan. Anda periksa diri. Tapi Pak, apa harus dibaptis di Sungai Yordan? Tidak. Bukan lokasinya, tapi esensinya. Hidupmu yang lama, yang kotor, yang berdosa, ditenggelamkan, dikuburkan. Baptisma, ditenggelamkan, dikuburkan. Yang terakhir, yang keempat, ajarlah mereka. Ajar mereka tentang firman dan perintah-perintah Tuhan. Ajar mereka untuk melakukan firman dan perintah Tuhan. Ajar mereka konsekuensi jika tidak melakukan perintah Tuhan, ada risikonya. Beri contoh, beri teladan. Bagaimana menghayati firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita. Komitmen kita. Untuk kita memberikan hidup kita. Hati kita dan jiwa kita. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Sama-sama angkat tangan kita. Nyatakan jalanmu. Biarlah kami bukan hanya ikut-ikutan, sekedar ikut. Gereja-gerejaan sekedar ke gereja. Tapi kamu mau bertobat, meninggalkan hidup dosa, hidup dalam pertobatan dan diperbaharui. Dan kami beri diri kami dibaptis, dikuburkan hidup lama kami. Kami dibangkitkan jadi manusia baru. Dan kami bertumbuh menjadi murid-Mu. Jadikan kami Kristen yang sejati tidak jadi murid-Mu. Murid sejati dengan memuridkan murid-Mu. Dan kami tahu Engkau turut bekerja bersama kami sampai akhir zaman. Kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Dimuridkan menjadi murid Kristus. Lahir baru. Menjadi murid Kristus. Melaksanakan amanat agung Kristus, menuntaskan amanat agung Kristus. Dan kami percaya, seperti firman-Mu di Matius 24, dan Injil Kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan tibalah hari kesudahnya, kami dan seisi rumah kami, keluarga yang kami kasih, orang yang kami layani, dengan orang percaya seluruh dunia, pengikut Kristus akan dimuliakan bersama Kristus. Percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Berkat Bapa, berkat Yesus dan Roh Kudus menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan engkau dengan sempurna. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami rela memberikan semuanya kepada Tuhan. Kami mau intim kepada Engkau.
Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami mau mendekat kepada Bapa kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan bersama-sama di dalam doa dan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu ya Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau juga yang memberkati Tuhan umat-Mu ketika umat-Mu sedang berperang melawan COVID-19 ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya umat-Mu disembuhkan, dipulihkan, dimenangkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarkan Tuhan memakai kehidupannya, memakai pelayanannya, bahkan Tuhan memberkati keluarganya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan dan dituai di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau juga ya Tuhan yang akan memulihkan negeri kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia akan diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa Indonesia dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo ya Tuhan, berserta dengan Wakil Presiden, bahkan juga kepada para menteri dan juga pemerintahan yang ada Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan daerah Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memakai Tuhan pemerintahan ini semuanya Tuhan. Semuanya datang daripada Tuhan. Tuhan berikan hikmat, bahkan roh takut akan Tuhan ada di dalam pemerintahan yang ada ya Tuhan.
supaya setiap kami semuanya rakyat rakyat Indonesia Tuhan diberikan kedamaian, bahkan damai sejahtera yang adil dan makmur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyatora Harjo bersama dengan 4 wakilnya, berserta dengan juga keluarga besarnya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pakai para hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di akhir zaman ini Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan, banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menggenapi Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala CK5 Tuhan, Pendeta Dr. Timotius Hardono Tuhan, bersama dengan keluarganya di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan, banyak jiwa-jiwa akan dituai untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami semua, bahkan Engkau menyertai kami sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui hamba-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Mari kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan, arahkan hatimu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati semua usahamu, diberkati semua pekerjaanmu, diberkati semua pelayananmu, diberkati apapun yang engkau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini, sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesus, puji syukur hanya bagi Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya.